Hai Shalom. Kali ini kita akan belajar untuk modul kedua. Itu buku ICMM. Jadi inilah buku yang akan kita pelajari dan saya akan membaca sesuai apa yang dikatakan oleh buku ini, ya. Sekarang kita sudah masuk di bahagian B sebenarnya, ya. Bahagian B yaitu cara-cara Alkitab bagi keberhasilan perintisan gereja. Jadi kita akan mulai dari bab pertama dengan tajuk besar, apa yang dimaksud dengan perintisan gereja. Untuk memulai mempelajari tentang pelajaran perintisan gereja, perlu bagi kita untuk melakukan 3 hal berikut. Yang pertama, menghilangkan pengertian yang salah tentang apa itu gereja. Yang kedua, untuk mendefinisikan apa yang terkandung dalam istilah gereja setempat. Yang ketiga, mencoba menyederhanakan seluruh pendekatan mengenai hal yang penting ini. Oke. Apa yang dimaksud dengan gereja? Hampir setiap orang mengartikan kata gereja sebagai berikut. Pertama, yaitu bangunan tempat orang menyembah Allah. Kedua, orang-orang yang mengadakan aktiviti keagamaan secara bersama-sama. Gereja bukan sebuah bangunan. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang ditebus. Pada contoh pertama, di mana gereja dianggap sebagai sebuah bangunan yang digunakan untuk menyembah Allah. Sering ada banyak bangunan lain yang sama dengan itu. Pengertian itu datangnya bukan dari Alkitab, juga bukan bentuk dari gereja mula-mula, tapi dari gereja tradisional di Barat. Yang saya maksud adalah gereja yang dibentuk dan dibangun dengan gaya yang mendatangkan khotbah yang mau tidak mau harus didengarkan oleh para penyembah. Dihubungkan dengan ide kuno ini adalah mimbar, podium, lorong, altar, organ, ya, organ maksudnya alat musik, dan dalam sejarah gereja-gereja, bahagian tengah dari ruangan gereja, mimbar, lilin, tempat penyimpanan barang-barang keagamaan, pengakuan iman, menara dengan puncak, dan seluruh perangkat hiasan keagamaan. Sayangnya, konsep ini dengan bebas diambil dari Barat sebenarnya, dan dipakai oleh hampir seluruh bangsa di dunia ini di mana Injil diberitakan. Model atau gaya kebaratan ini telah memperkuat keyakinan banyak orang yang menganggap bahwa Kristen adalah agama orang Barat. Secara pribadi, saya sangat sedih melihat gereja Kristus yang hadir dengan cara itu. Kekristenan sebenar tidak pernah dimaksudkan sebagai agama orang Barat. Kelahirannya dimulai di Timur Tengah dan di Asia Kecil, dan dari sana perjalanan panjang misioneri atau mubalik dimulai untuk membawa Injil ke Eropa dan dunia Barat. Di antara perjalanan itu, seringkali Kristus dihadirkan sebagai orang yang berkulit putih. Banyak pelukis menggambarkan dia berambut pirang, berkulit putih, yang sebenarnya jauh dari kenyataan.
Penampilannya seharusnya adalah orang Yahudi Timur Tengah, dan pesan yang disampaikan memiliki nada yang tinggi seperti orang Yudaisme klasik. Namun, Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Ini adalah pesan kasih Allah dan penebusan Kristus bagi seluruh umat manusia. Injil adalah kabar sukacita bagi semua orang. Pesan ini harus dikotbahkan ke seluruh dunia untuk kesaksian bagi seluruh ciptaan. Gereja bukan sebuah bangunan. Konsep pertama yang salah adalah anggapan bahwa gereja adalah sebuah bangunan. Yang kedua adalah gaya tertentu dan model bangunan yang dibentuk untuk dipakai menjadi tempat aktiviti keagamaan yang telah kita singgung pada paragraf di atas. Mari kita menegaskan lagi bahwa gereja bukan sebuah bangunan seperti apapun juga. Gereja Yesus Kristus bukan terdiri dari batu-batu atau marmer atau papan atau kayu atau bulu. Gereja yang benar adalah terdiri dari orang-orang yang diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman kepada Yesus Kristus dan pekerjaan penebusan Allah. Saat kita merencanakan untuk merintis gereja, mari kita bangun dalam pikiran kita bahwa kita tidak berkata tentang pembangunan sebuah bangunan keagamaan. Hal ini bukanlah penekanan yang utama, yang paling memungkinkan, mudah dikerjakan, dan alkitabiah untuk gereja adalah fungsinya yang efektif bagi orang yang tidak jelas kerohaniannya atau kekristenannya. Dalam beberapa kebudayaan, jauh lebih mudah bagi orang yang menghadiri tempat yang tidak berbau kekristenan. Di beberapa tempat untuk mendirikan sebuah bangunan diperlukan biaya yang sangat mahal. Harga tanah dan bangunan melebihi biasanya. Juga bangunan keagamaan itu tidak banyak dipakai selain untuk khotbah dan ibadah gereja yang seharusnya menjadi pusat aktiviti masyarakat juga. Namun, saya akan menceritakannya ketika kita menguraikan tentang pendirian gereja tempatan. Next, apa itu gereja? Kata Yunani sering menerjemahkan gereja dalam Perjanjian Baru dengan ekklesia. Bahasa Latinnya adalah excalio, yang artinya dipanggil. Jadi, sebuah gereja adalah kumpulan orang yang telah dipanggil oleh Tuhan keluar dari sistem dunia ke dalam hubungan dan persekutuan dengan Yesus Kristus dan bersama dengan umat percaya yang lain. Mungkin definisi termudah dari sebuah gereja adalah suatu kumpulan orang percaya yang bertemu bersama-sama dalam nama Kristus untuk menyembah Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan satu dengan yang lain, dan berusaha untuk membawa yang lain ke dalam kerajaan Tuhan. Mungkin pengertian yang termudah dari suatu gereja tempatan adalah yang diberikan Yesus dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, pikirkanlah, jemaat lebih daripada gereja. Jika kita membiasakan diri dengan konsep jemaat lebih daripada gereja, kita akan lebih siap membebaskan pikiran kita dari Alkitab tentang apa itu gereja. Mulailah berpikir tentang perintisan jemaat dan bukan perintisan gereja. Tidak banyak gereja yang cukup dewasa untuk berfungsi secara sederhana, seperti yang digambarkan dalam Alkitab. Situasi telah dipersulit dengan posisi doktrin, keanggotaan suatu denominasi, tradisi keagamaan,
praktik hukum gereja, dan lain-lain. Persyaratan-persyaratan untuk menjadi anggota gereja menjadi semakin kompleks dan rumit dari tahun ke tahun apabila kita jauh dari corak perjanjian baru. Seseorang kadang-kadang heran apakah pada permulaan gereja rasul-rasul mampu memperoleh keanggotaan dalam banyak gereja masa kini. Dalam pendekatan yang kita lakukan terhadap hal yang penting dari perintisan gereja, saya mendorong saudara untuk berpikir tentang gereja dalam bentuk yang sederhana, yang paling dasar. Saya ingin kita berusaha untuk kembali pada model gereja mula. Mari kita sungguh-sungguh berusaha untuk dapat membayangkan gereja lokal menurut corak perjanjian baru, dan menaruh pikiran kita dan rencana kita di atasnya atau di dalamnya. Tujuannya untuk menanam dan merintis gereja yang mirip dengan corak yang dahulu, yang maksud dia pada waktu perjanjian baru. Dalam buku pedoman ini, kita mendiskusikan sifat dan kriteria dari bentuk mula-mula menurut Alkitab. Banyak orang tahu tentang KISS prinsip, KISS, yang umumnya diterjemahkan Keep It Simple Stupid. Namun saya mengubahnya menjadi Keep It Simple Saint. Buatlah tetap orang kudus, maksudnya. Salah satu perbedaan yang mudah dilihat antara gaya pengajaran yang dilakukan oleh Yesus dengan gaya pengajar masa kini yaitu Yesus mengambil pokok yang dalam dan membuatnya menjadi sangat sederhana. Sedangkan para pengkhotbah masa kini mengambil masalah yang sederhana dan membuatnya sangat rumit atau sangat susah. KISS prinsip ini dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa seringkali kita mempunyai kecenderungan membuat banyak hal menjadi lebih rumit daripada yang seharusnya. Keberkesanan bukan untuk menyelesaikan persoalan yang rumit saja, namun untuk memudahkannya. Kita akan mencoba untuk membuat persoalan perintisan gereja menjadi sederhana mungkin, semudah mungkin. Dengan cara ini diharapkan lebih banyak lagi orang yang mampu mengerti dan berfungsi di dalamnya. Dan ketika orang-orang pergi ke ladang misi, pendekatan dan gaya mereka yang sederhana itu akan mudah dihargai dan diterima oleh banyak orang. Yesus berkata bahwa orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Markus 12 ayat 37. Tujuan untuk mempengaruhi dan menarik orang-orang biasa. Pesan dan kaedah Yesus atau cara Yesus tidak dirancang untuk menarik golongan minoriti, intelektual, atau kaum elit keagamaan. Namun sangat mudah, sederhana, dan mudah dimengerti oleh banyak orang pada ketika itu. Pelayanannya menyentuh setiap hati pendengarnya, membangkitkan kuasa bagi hal yang kuat dalam masyarakat. Dia menggunakan istilah modern di atas gelombang manusia. Mereka sangat mengharapkan kedatangannya. Mereka bergantung pada setiap perkataan yang diucapkan oleh Yesus, dan mereka mengikuti Yesus berkilo-kilometer mengelilingi kota pada waktu itu. Dan mereka mendesaknya sampai ke tepi air. Mereka lupa waktu makan mereka dan sangat ingin memberi makan jiwanya dengan roti kehidupan yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Apakah yang dimaksud dengan perintisan gereja? Istilah ini sering digunakan untuk menjabarkan permulaan proyek baru, permulaan program atau permulaan jemaat atau gereja.
Idea perintisan adalah istilah pertanian yang berkemungkinan berkembang dari penekanan Alkitab pada penyebaran, pengairan, penuaian, dan pemanenan. Semua istilah yang sudah dikenal oleh orang Israel. Sebagian besar mereka adalah masyarakat pendesaan yang bekerja sebagai petani, dan konsep ini sudah menjadi bahagian dalam hidup mereka. Sebagai tambahan, analogi dari perintisan ini merupakan hal yang penting yang perlu diingat oleh para perintis gereja yang berpotensi. Dalam proses perintisan, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal-hal yang penting seperti berikut. Mendapatkan daerah yang tepat untuk dirintis. Menyebarkan benih yang benar pada musim yang tepat. Menyiapkan tanah untuk dirintis, ditanami, memindah batu-batu dan halangan-halangan. Memisahkan tanah yang belum ditanami. Menyebarkan benih yang baik pada tanah yang baik. Menyebarkan ke dalam tanah yang telah dibasahi oleh hujan. Memelihara hasilnya, memupuk apabila diperlukan, mengairi dengan teratur. Menyiangi, merawat dengan rajin sampai saat tuaian. Mengumpulkan pada waktu, menuai pada waktunya dan musim yang tepat. Kita akan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini lebih lanjut dalam buku tuntutan ini pada waktu kita berbicara tentang strategi perintisan gereja. Perintisan yang juga mendorong dari konsep perintisan ini adalah kepastian tuaian. Suatu prinsip dan proses yang oleh Allah diberikan sejak permulaan keberadaan manusia di bumi ini. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Daud juga mengatakan pada kita dalam Mazmur 126 ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sampai menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Hukum yang sangat kuat dari kepastian tuaian telah dibangun dalam setiap aspek kehidupan di bumi ini. Di antara banyak pelajaran yang kita pelajari di sini adalah kenyataan bahwa jika kita menabur, kita akan menuai. Kalau kita rajin, hati-hati, dan teliti memperhatikan sifat ilahi yang mengadakan hukum alam, kita pasti akan menuai hasil tuaian. Demikian juga dengan perintisan gereja. Tuhan mempunyai prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan. Marilah kita mencoba untuk mengetahui dan mempertimbangkan prinsip ini bersama, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Ingatlah hal ini, gereja bukanlah sebuah bangunan, tetapi merupakan kumpulan orang-orang yang ditebus. Selalu pikirkan tentang jemaat dan bukan gereja. Janganlah menyamakan gereja dengan corak-corak tertentu dari aktiviti keagamaan. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi dan menarik orang-orang biasa. Ada lebih banyak orang seperti ini daripada kalangan yang lain. Oke, jadi ini adalah apa yang dibicarakan oleh bab yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan perintisan gereja. Oke, thanks for watching. God bless.